Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu lagi di hari Selasa untuk Kombel Schedule Komunitas Belajar SD Bulan 2. Kali ini infonya dari Bapak PLH, Bu Pengawas mau bergabung di Kombel kita, tapi sampai saat ini belum tahu. Jadi kita mulai dulu sambil menunggu beliau untuk tahu. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan Kombel pada siang hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang saya hormati, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ini sebetulnya untuk pembelajaran sosial dan emosional ini sudah terintegrasi di pembelajaran yang sehari-hari kita laksanakan, baik itu di pembelajaran di kelas, pembelajaran di luar kelas, ataupun kegiatan-kegiatan lain sesuai program di sekolah kita. Hanya untuk menguatkan serta meningkatkan dan menebalkan di ranah sosial dan emosionalnya, itu perlu kita lihat kembali dan kita uraikan kembali tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian dari Aristoteles, seorang filsuf zaman biyen, itu menyampaikan bahwa mendidik pikiran kognitif tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Seperti yang sudah biasa kita gaungkan di sekolah kita, ada dulu baru ilmu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana adab, hati, perilaku, kemudian baru ke ranah kognitifnya. Manfaatnya apa pembelajaran sosial dan emosional ini? Yang pertama, untuk peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Jadi pembelajaran sosial dan emosional ini turunannya adalah kompetensi sosial dan emosional. Ini nanti akan berbuah peningkatan perilaku yang positif. Kemudian yang kedua adalah lingkungan belajar yang suportif. Lingkungan belajar di sekolah, di kelas maupun di ruang-ruang yang lain memberikan rasa aman, nyaman, kondisivitas untuk belajar, sehingga menimbulkan pengurangan perilaku yang negatif. Selanjutnya adalah peningkatan sikap pada diri sendiri, respect dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Ini untuk pengurangan tingkat stres serta peningkatan performa akademik siswa atau murid. Mungkin bisa jadi adanya murid kita yang punya perilaku negatif ataupun perilaku positif ini dibarengi dengan suasana lingkungan belajar yang sportif ataupun yang tidak sportif. Urgensinya apa? Untuk pembelajaran sosial dan emosional ini, untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Tadi ada 5 kompetensi sosial dan emosional. Kemudian terciptanya lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, bersahabat dengan
murid, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekolah. Setelah itu, pendidikan sosial emosional di kelas juga terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Jadi dengan kondisi anak murid yang mempunyai kesejahteraan psikologi, kenyamanan diri, suasana belajar yang nyaman, aman, itu dapat meningkatkan capaian akademik yang lebih baik. Jadi pembelajaran sosial emosional ini memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Selanjutnya adalah pembelajaran sosial dan emosional ini yang disebut PSE. Singkatannya PSE ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif bersama-sama seluruh warga sekolah, komunitas sekolah, elemen-elemen yang ada di sekolah, baik itu guru, PTK, kemudian siswa itu sendiri. Kemudian kalau di sekolah kita ada penjual baik di kantin maupun di luar, dan lebih lagi komunitas paguyuban orang tua, untuk memungkinkan anak dan orang dewasa. Jadi pembelajaran sosial emosional ini targetnya tidak hanya murid namun juga guru dan seluruh warga sekolah untuk memperoleh menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Untuk apa tujuannya? Memahami, menghayati, dan mengelola emosi diri. Ini kompetensi yang pertama dari kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri. Dengan kesadaran diri harapannya dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang ada di dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pengelolaan diri, menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. Untuk kesadaran sosial dalam merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, saling menghormati. Empati itu lebih dari menghormati. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini untuk keterampilan relasi antara hubungan bersosial antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian mempunyai sebuah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, pembelajaran sosial emosional ini terdiri dari lingkungan yang paling kecil, yaitu di kelas. Ini kompetensinya. Kemudian di luar kelas ada sekolah, kemudian di luarnya lagi ada keluarga, kemudian komunitas-komunitas yang lain di luar sekolah dan keluarga, yaitu masyarakat maupun komunitas yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan untuk kompetensi sosial dan emosional atau yang disebut KSE. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaannya sendiri-sendiri, kemudian emosi dan nilai-nilai sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dan berbagai situasi dan konteks kehidupan. Ini Bapak Ibu ada satu buah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah, bahkan mungkin ada yang sering melakukannya, metode stop untuk mengelola emosi. Meditasi, coba kita praktekkan. Monggo Bapak Ibu duduk yang rileks, badan tegak,
Yang ganjel ya di sini. Ganjel ya apa kayak gitu. Kemudian silakan monggo untuk menutup mata. Menutup matanya dalam kondisi rileks. Yang belum menutup mata saya tunggu. Ngomong English. Ayo. Silakan tutup matanya. Rilekskan semuanya, kemudian ambil nafas yang dalam. Stop sebentar. Keluarkan. Kemudian ambil nafas lagi yang dalam. Stop sebentar. Keluarkan. Kemudian Bapak Ibu silahkan untuk rileks, tidak perlu mengkhawatirkan kanan kiri, hanya merasakan saja kanan kiri, depan belakang dan sekitarnya. Kemudian silahkan mulai mengingat apa saja yang sudah dilakukan dari pagi hari tadi sejak bangun tidur, apa yang dilakukan, kemudian setelah bangun tidur apa, kemudian sampai ke sekolah Bapak Ibu bertemu murid dengan perilaku-perilaku yang seperti apa. Mungkin ada yang lucu, mungkin ada yang nyebai, mungkin ada yang nakal dan lain sebagainya. Hingga pada saat ini, waktu ini Bapak Ibu duduk di laboratorium ini dan teringat sesuatu. Seharusnya saya tadi melakukan hal A, namun belum Bapak Ibu lakukan. Hingga teringat sesuatu lagi, Bapak Ibu tadi seharusnya tidak melakukan hal yang tadi sudah dilakukan, namun sudah terjadi dan besok tidak akan mengulangi lagi. Dan kemudian Bapak Ibu punya harapan, keinginan nanti akan melakukan kegiatan apa yang bermanfaat, tidak hanya untuk Bapak Ibu sendiri, namun untuk orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Entah itu untuk anak, untuk suami, istri, keluarga, tetangga, apa yang nanti akan Bapak Ibu lakukan. Boleh membuka matanya. Sudah mengingat-ingat apa tadi kesalahan atau kekurangan yang tadi dilakukan selama dari bangun tidur sampai pukul hampir setengah 3 ini. Mungkin ada yang merasa bukan kesalahan tetapi sebuah kekurangan atau keteledoran, nggak apa-apa. Ini namanya untuk mengenali kesadaran diri. Hal ini juga bisa Bapak Ibu praktekkan kepada anak-anak. Tentunya di tempat yang nyaman, mungkin di kelas atau di tempat-tempat yang lain, agar bisa mengelola perasaan mereka, emosi mereka murid-murid kita jadi teringat dan menyadari, oh, harusnya saya tidak melakukan ini, seharusnya saya lebih baik dari yang tadi saya lakukan, seperti yang Bapak Ibu rasakan tadi. Ini untuk kesadaran diri. Kemudian kesadaran diri ini bentuknya seperti dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, kemudian mengidentifikasi kekuatan aset diri dan budaya. Jadi untuk mengenali kelebihan segala apa yang ada, aset-aset yang ada pada diri, ini penting untuk diketahui dan disadari oleh murid-murid. Terlebih lagi mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Mungkin Bu Listia sok marah-marah mengarepe murid. Yang maksudnya di Kadang kelas ya. Iya. Nah itu karena mungkin pengelolaan emosinya belum, jadi Enggak marah sih. mulai Pura-pura marah. mulai bermeditasi untuk mengelola emosi. Sabar. Nah
Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua, manajemen diri. Ini kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan aspirasi. Bentuknya kelola emosi diri, pengelolaan stres, kemudian disiplin waktu dan lain sebagainya sebagai motivasi diri untuk merancang tujuan pribadi dan tujuan bersama, tujuan pribadi, goalsnya Bapak Ibu sebagai seorang guru dan goalsnya Bapak Ibu sebagai dalam konteks lingkungan komunitas belajar atau lembaga pendidikan di SD Keputaran II ini, merancang dan mengorganisirnya. Kemudian yang selanjutnya, kesadaran sosial, yaitu kemampuan memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Secara gampangnya, kesadaran sosial ini hubungan sosial yang positif, saling menghargai, komunikasi yang baik, sopan santun, dan seterusnya. Untuk mempertimbangkan pandangan pemikiran orang lain, jadi menghargai, tidak asal tebas pendapat maupun pemikiran orang lain, kemudian mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, termasuk penghargaan apa yang sudah dicapai teman, apa yang sudah dicapai rekan guru lain, apa yang sudah dibuat oleh teman-teman kita. Sepertinya kalau mohon maaf dalam sudut pandang saya di sekolah kita ini dalam mengakui kemampuan dan atau kekuatan orang lain ini masih kurang. Apresiasi sekecil apapun masih kurang. Contoh misalnya Bu Atika nge-share video Ornas dengan yang sudah mendokumentasikan, mengedit, menambahkan lagu, di-share untuk Bapak Ibu. Apresiasinya masih kurang. Oh, bagus. Bagus. Tapi dalam sudut pandang saya, mohon maaf, untuk mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain ini masih perlu ditingkatkan di tempat kita. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran sosial yang positif di lingkungan kita. Begitu indahnya apabila sidik-sidik kita saling memuji, dikit-dikit kita saling memuji, dikit-dikit kita saling mengapresiasi, akan sangat indah. Betul Bu Desi? Sepaket? Mari mulai nanti kita saling memuji, saling menghargai. Keren banget Pak Adi. Yo. Selanjutnya, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Ini keterampilan berelasi antar individu, membangun relasi, membangun hubungan antara saya dan Bu Nova misalnya. Bentuknya seperti apa? Komunikasi yang efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan. Karena latar belakang kita berbeda, saya Bantul, Bu Nova Ngodian, kebudayaannya pasti beda. Saling mengunggulkan satu sama lain, namun tetap kolaboratif. Terus ini yang paling penting juga turut membela hak-hak orang lain. Hak-hak yang harus diterima saya kok tidak saya dapatkan. Bu Nova mempunyai keinginan untuk membela hak-hak yang tidak saya dapatkan. Itu wujudnya dari keterampilan berelasi. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini lebih kepada kesadaran seseorang dalam mengambil keputusan dengan didasari rasa tanggung jawab penuh.
apa yang sudah diputuskan itu menjadi tanggung jawab dan pertimbangan yang mantap. Ini didasari bisa dilakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini bisa dilakukan apabila well-being atau kesejahteraan psikologisnya sudah tercapai. Bentuknya menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan, mengidentifikasi, mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berarti membuat keputusan beralasan masuk akal, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga, serta komunitas. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kesadaran penuh mindfulness itu tadi sudah kita mulai dengan kita mengelola emosi diri kita dengan berbagai cara, kesadaran akan kita bahwa kita berada di sini, kita punya rasa ingin tahu, kita bertanggung jawab atas keputusan kita, beranjak dari kantor hingga duduk di sini, dan seterusnya. Ini bagian dari mindfulness atau kesadaran penuh. Ini tadi sudah kita praktekkan meditasi teknik stop. Kemudian praktek untuk mindfulness sebagai metode untuk memperkuat kompetensi sosial emosional. Ini penerapannya dalam pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, kemudian secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being atau kesejahteraan psikologis ekosistem sekolah. Bapak Ibu, sebetulnya apa yang sudah kita lakukan di dalam pembelajaran, kita integrasikan dalam pembelajaran itu sudah tersirat namun belum eksplisit. Kita memperkuat kompetensi sosial emosional untuk murid-murid kita. Contohnya seperti Bu Nova itu kalau membuka pembelajaran mesti tanya dulu kabar anak-anak, kemudian ngobrol dulu, curhat, saling curhat, menerima curhat anak, kemudian nanti apa keluhannya di rumah disampaikan, ditanggapi, dan seterusnya. Itu untuk membangun kompetensi kesadaran diri, kemampuan berrelasi, kemudian manajemen diri juga bisa, dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkannya di dalam pembelajaran masing-masing, hanya masih terintegrasikan, belum secara eksplisit dimunculkan. Ini ya, bahkan piramida untuk mindfulness sebagai pendukung kompetensi sosial emosional hingga nantinya tujuan akhirnya adalah kesejahteraan psikologis atau well-being. Apa indikator pembelajaran sosial dan emosional ini yang berkaitan dengan kelas dan sekolah? Indikatornya adalah pengajaran yang eksplisit langsung, memang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, kemudian mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Nah, ini yang belum kita integrasikan, ini jadi PR kita bersama. Kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang terakhir penguatan KSE, kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga pendidik di sekolah. Nah, ini yang jarang sekali tersentuh. Biasanya hanya murid, padahal orang dewasa juga butuh kesejahteraan psikologis.
Bapak Ibu guru dan karyawan juga butuh kesejahteraan psikologis. Contohnya yang biasa kita terapkan itu untuk melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas atau peraturan sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kalau Bapak Ibu mungkin tertulis ada di dinding keyakinan kelas atau mungkin peraturan kelas. Kalau Bu Nova itu tawar menawarnya di lapangan. Bu Nova? Kalau mau minum nggak boleh langsung, harus izin dulu. Kalau mau ke kamar mandi harus izin dulu. Sepakat nggak? Atau ada tambahan yang lain? Ya perbedaannya seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang berkelas di kelas tertulis keyakinan kelas, kalau Bu Nova biasanya tawar menawar langsung. Tapi itu dengan kebiasaan yang setiap hari terus diulang-ulang, itu tanpa tulisan itu pun akhirnya menjadi kebiasaan yang disepakati bersama oleh Bu Nova dan saya dan anak-anak. Ini kompetensi sosial emosionalnya untuk peningkatan kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian kegiatan memberikan kesempatan pada murid untuk membaca buku pilihannya. Kebetulan karena di tempat kita sebenarnya ada buku paket dari Perpus, ada LKS, dan mungkin buku bacaan lain ataupun dari HP. Itu bisa diterapkan sebagai contoh kegiatannya ini KSE yang ditingkatkan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab karena siswa diberi pilihannya, kemudian kesadaran diri, kemudian keterampilan berrelasi. Dan selanjutnya memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah diikuti, baik itu di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Kalau di awal pembelajaran adalah membahas materi yang tadi sudah dibaca di kelas ataupun PJUK. Yang contohnya PJUK gitu Bapak Ibu. Bu Nova. Bu Nova setelah di kelas atau kegiatan pagi anak-anak, terutama yang kelas-kelas kecil itu diajak merefleksikan hari ini setelah membaca tadi materinya apa yang akan kita pelajari, apa perbedaan lompat dan loncat dan lain sebagainya, atau kemarin kita sudah belajar apa, hari ini kita akan belajar apa. Ini untuk pengambilan keputusan yang peningkatannya untuk pengambilan keputusan bertanggung jawab, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berrelasi, dan kesadaran sosial. Yang selanjutnya memberikan fleksibilitas pada murid untuk mengerjakan tugas yang diberikan pilihannya tersendiri. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Karena mungkin kalau Bu Desi misalnya memberikan tugas matematika, ada soal perkalian, pembagian, dan pecahan. Anak-anak diminta silakan untuk memilih sesuai dengan pemahaman kalian pada saat ini. Ada yang milih soal-soal perkalian, ada pembagian, dan ada yang pecahan. Ini untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan berrelasi. Loh, kok bisa keterampilan berrelasi? Milih soal, kan ada komunikasi antara murid dengan guru. Bagaimana kita membuat komunikasi itu menjadi efektif, santun, kemudian tidak melebar kemana-mana, sesuai konteks, itu
keterampilan berrelasi. Kan ada soalnya muridnya Bu Desi yang jenenge Fajar itu. Materinya apa yang kita ditanyakan, pokoknya hal-hal yang lain. Materi lompat-lompat yang kita koke Pak oleh orang opek rambutan. Dan itu keterampilan berrelasinya masih kurang. Berarti tugas kita semua Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya. Selanjutnya, memberikan kesempatan pada murid untuk mengelola sebuah kegiatan. Sudah banyak sekali kita lakukan Bapak Ibu. Di waktu 17 Agustus kemarin kita berikan keleluasaan anak untuk berkreasi dalam yel-yel dan tepuk. Kemudian besok masih ada lagi di panggung literasi, kemudian besok masih ada lagi di gelar karya untuk seni, panggung seni dan kreativitas. Nah, ini untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan berrelasi mereka, peningkatan tersebut. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan, kesejahteraan psikologis atau well-being itu tidak hanya dibutuhkan oleh anak-anak, namun orang dewasa juga butuh. Seperti contoh kasus berikut, Pak Eling itu setelah kegiatan belajar mengajar berakhir, memimpin rapat panitia besar untuk memutuskan revisi akhir acara. Rapat berlangsung 1 jam, menghasilkan tugas baru bagi Pak Eling untuk mempelajari perubahan proposal. Pak Eling perlu memastikan semua perencanaan pengaturan personil anggaran sudah tepat sesuai rencana panitia dan harus mulai bekerja setelah proposal disetujui oleh kepala sekolah. Karena itu, Pak Eling diminta mengirimkan proposal kepada kepala sekolah selambat-lambatnya lusa. Karena mendahulukan proposal ini, Pak Eling pun lupa menyiapkan rubrik untuk pembelajaran PPKN keesokan harinya. Paginya, Pak Eling masuk kelas dan lupa mengunduh rubrik proyek PPKN sehingga proses pembelajaran sempat tersendat. Akhirnya semua pekerjaan tidak ada yang terselesaikan sampai sehari sebelum hari pengumpulan. Dari kasus ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, Pak Eling kompetensi sosial emosional yang perlu ditingkatkan ada di mana? Tadi apa? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, manajemen diri. Kita bedah satu persatu dulu. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang karena kekurangan Pak Eling apa? Kalau ada mengabaikan tugas dia mengaji. Ya. Mengabaikan tugas utama. Ya, mengabaikan tugas utama. Dia lupa kalau dirinya adalah seorang guru, bukan ketua EO. Kemudian apa tadi? Manajemen diri karena tidak pandai memanajemen waktu. Terus ada lagi keterampilan. Kan dia ketua, harusnya kan bisa memberikan mandat kepada anak buah. Nah, cocik. Keterampilan berrelasi, harusnya sadar sebagai ketua, kemudian memandatkan tugas-tugas apa yang bisa dibagi sesuai dengan perannya di kepanitiaan masing-masing. Terus kesadaran diri gimana? Di mana dia tidak ingat kalau dia adalah guru. Ya, itu juga, tapi yang paling penting Pak Eling tidak eling atas aset dirinya. Kelebihan dirinya itu apa? Dia tidak eling.
tidak dia tonjolkan, sehingga akhirnya semua keteteran. Begitu Bapak Ibu, bahwasanya kesejahteraan psikologi atau well-being tadi tidak hanya kita fokuskan pada murid, namun juga mari kita bersama-sama juga kita fokuskan pada rekan-rekan kita sama guru dan karyawan. Seperti yang tadi, mohon izin, mohon maaf saya sampaikan, mari kita mulai dari hal yang paling kecil, mengapresiasi apapun yang sudah dilakukan rekan-rekan kita, hal kecil apapun kita berikan apresiasi, saling mengapresiasi, tidak butuh effort apa Upaya. effort kalau tidak untuk usaha yang mulu-mulu, tidak butuh usaha yang besar, Effortless. big effort, kamu buat sendiri. Effortless. Ya begitu Bapak Ibu, semoga ini menjadi bahan kita bisa menerapkannya